Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Afifatur Rahmah, Amela Normalita, Asi Supriyanto, Dinda Oki Saputri, Gusin Fajrianti, Dina Nur Amalia, Rangga Regina Citra Ambarwati, dan Nur Alif Ramadan yang kebetulan tidak dapat mengikuti Zoom pada malam hari ini dikarenakan sedang berhalangan hadir. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang prinsip farmakologi protein sebagai obat yang akan disajikan oleh penyaji 1, Dinda Oki Saputri. Prinsip farmakologi protein sebagai target obat. Next. Protein sebagai target obat. Protein merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, dan oksigen. Beberapa jenis asam amino yang mengandung sulfur, metionin, cysteine, dan cysteine yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Protein sebagai target obat, istilah target biologi sering digunakan dalam penelitian farmasi untuk mendeskripsikan protein asli dalam tubuh yang aktivitas yang dilakukan oleh obat yang menghasilkan efek spesifik yang dapat berupa efek terapeutik yang diinginkan atau efek samping yang tidak diinginkan. Sasaran obat yang paling umum dari obat saat ini di pasaran meliputi protein reseptor berpasangan protein B, targetkan 50% obat enzim, terutama protein kinase, protase, esterase, dan fosfatase. Saluran ion berpagarkan kanal ion dengan pintu bertegang reseptor. Hormon nuklear protein struktural seperti tubulin protein transport membran nukleat. Tipe protein. Setiap tipe atau jenis protein memiliki fungsi masing-masing bagi tubuh. Berikut ini beberapa tipe protein beserta pembahasannya. 1. Hormon. Hormon protein bertugas mengatur tindakan dan fungsi hormon dalam tubuh. Kedua, protein enzim bertugas sebagai pembentuk enzim, yakni zat mendukung terjadinya reaksi kimia dalam tubuh. 3. Protein struktural berfungsi untuk mempertahankan struktur dan membangun konstruksi tubuh dari tingkat sel. 4. Protein antibodi, disebut juga protein defensif, berfungsi melindungi tubuh dari serangan virus, bakteri, dan zat asing lainnya. Protein transport, berfungsi sebagai pengantar molekul dan zat gizi dalam tubuh. 6. Protein peningkat, berfungsi menyimpan asam amino dan ion logam yang dibutuhkan dalam tubuh. 7. Protein penggerak. Protein ini bertanggung jawab untuk pergerakan otot dalam tubuh seperti mengatur kekuatan, kecepatan jantung bergerak, dan otot saat berkontraksi. Fungsi protein lainnya adalah mengatur keseimbangan cairan tubuh, mengendalikan pergerakan air dan cairan dalam sel, serta melepaskan ion hidrogen untuk mempertahankan tingkat pH tubuh. Peran protein dalam proses fisiologis. Irreversible drug protein binding. Ikatan obat dengan protein yang tidak dapat balik. Irreversible drug protein binding. Umumnya merupakan hasil dari aktivasi kimia obat, di mana kemudian mengadakan pengikatan yang kuat terhadap protein atau
makromolekul dengan ikatan kimia kovalen. Reversible drug protein binding. Umumnya, obat akan berikatan atau membentuk kompleks dengan protein melalui proses bolak-balik reversible, contohnya albumin, asam glikoprotein, lipoprotein, eritrosit, RBC. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amela. Kesimpulan, protein adalah zat pembangun yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Protein digunakan sebagai zat pembangun tubuh untuk mengganti dan memelihara sel tubuh yang rusak, reproduksi, mencerna makanan, dan kelangsungan proses normal dalam tubuh. Next. Assalamualaikum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan apabila ada tanggapan bisa diisi di kolom komentar di YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.